Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Mata Fitori to issho ni tanoshii Nihongo benkyou shimashou. Oke, kita sudah masuk materi 9. Nah, materi 8 kemarin kita bahas sudah makan atau belum, ya kan? Biasanya kalau yang berhubungan dengan makan itu ada nyambungnya dengan kata sebuah rasa, ya. Apakah rasa itu mempunyai sejuta rasa, ya enggak sih? Atau rasa yang tertinggal? Apa tuh rasa yang tertinggal? Jangan-jangan ada biji cabai nyelip di gigi. Jadi apa ketinggalannya? Rasa pedasnya. Hati-hati ya makan cabai, jangan sampai biji cabai atau kulit cabainya nempel di gigi. Aduh, malu deh. Oke, kita masuk ya ke materi 9 hari ini. Are you ready? Seperti biasa kita masuk ke kosakata dulu ya, dengan kata rasa. Rasa bahasa Jepangnya adalah aji. Aji. Bukan Aji Mas Said atau Aji Pangestu ya, aji aja. Oke? Nah, kalau rasa manis itu adalah amai. Amai. Ya. Bukan juga amoy, beda. Ini amai. Nah, kata manis kalau di Indonesia itu biasa digunakan juga untuk rayuan. Ih, kamu manis deh, ya kan? Atau iya manis kayak aku. Nah, biasa kan kita bilang kayak gitu ya. Tapi kalau di Jepang kata manis itu hanya dipergunakan mutlak untuk kata yang berhubungan dengan memang gula ya. Jadi tidak ada yang seperti untuk rayuan, karena kata-kata rayuan nanti ada lagi. Tetapi tidak akan pernah tuh ada kata-kata kalau kita kamu manis deh, berarti kalau diterjemahin jadi kanojo wa amai ne atau amai desu ne. Aduh, jangan deh, salah banget ya. Jadi jangan coba-coba di Jepang menggunakan kanojo wa amai ne ya. Dia manis sekali gitu kan, kalau kita biasa ya itu salah. Oke? Jadi tadi amai adalah manis. Oke ya, kita kembali lagi. Selain kata manis, biasanya kan ada asam. Asam itu shoppai. Shoppai, ya. Kalau pedas, itu karai. Karai, ya. Kalau pahit, ya. Pahit itu nigai, ya. Pahitnya kehidupan ya. Nigai. Nah, sama ya, kata nigai di sini juga kalau kita dipergunakan sebagai kata hiasan ya. Kata nigai, pahitnya kehidupan ya kan. Bukan arti yang sebenarnya kata kiasan. Nah, di Jepang juga pahit ini tidak dipakai untuk kata kiasan. Pahit ya mutlak artinya pahit saja. Oke? Nah, semua kata tadi di atas, manis, pedas, asam, biasanya kan kita ada kata bantunya ya. Agak manis, kurang manis ya kan, atau kemanisan ya kan, pasti biasa gitu. Oh, gimana rasanya? Aduh, kemanisan atau kepedesan ya kan. Nah, kalau agak itu coto. Coto. Ya, agak itu coto. Nah, kalau pas codo. Hampir mirip ya. Kalau yang tadi agak itu coto, belakangnya tok ya. Kalau yang yang pas itu codo. Codo. Oke? Kemudian kalau rasanya terlalu manis ya kan. Terlalu manis untuk dilupakan. Nah, itu kan ada kata-kata seperti itu ya. Di sana itu nggak ada ya. Yang seperti itu di sana tidak mempergunakan kata manis untuk kiasan. Kalau terlalu manis adalah amasugiru. Ada yang terlalunya itu sugiru. Jadi amasugiru, kata dasarnya sugiru, terlalu ya. Sugiru ini nanti bisa dipergunakan dengan kalimat-kalimat yang lain, karena memang kalau terlalu atau berlebihan itu memang katanya adalah sugiru ya. Jadi amasugiru misalnya terlalu manis ya, atau terlalu pedas kara sugiru. Oke? Terus kemudian kalau rasanya kurang ya, kalau rasanya kurang berarti
Kalau kurang itu tarinai. Tarinai. Ya. Kalau kurang tuh tarinai. Jadi misalnya apa namanya tadi manisnya kurang. Amasa wa tarinai desu. Amasa wa tarinai desu. Oke? Tarinai. Oke? Tapi kalau misalnya terlalu pedas nih, dia makan mie itu aduh pedas banget gitu kan. Pedas banget itu biasanya kita bilangnya sugoi karai ya. Sugoi karai. Nah, kata sugoi ini di Jepang itu arti sebenarnya adalah hebat. Sugoi. Tapi kalau di bahasa Indonesia sugoi itu juga bisa selain mempunyai kata arti hebat, banget. Kalau kita ya banget ya. Jadi bukan kalau misalnya pedes banget ya kan, kalau kita pedes banget tuh istilahnya gitu, bukan hebat ya. Jadi pedes banget artinya sugoi karai ya kan, sugoi amai itu pedes banget ya kan. Nah kata banget ini biasanya hanya dipergunakan antara sesama kita yang selevel. Tapi kalau kita mau agak bahasanya resmi ya, yang amat sangat, kata dasar amat sangat itu atau yang terlalu ya, terlalu itu biasanya kita menggunakan totemo. Jadi totemo karai desu, terlalu pedas. Jadi kalau kebetulan kita makan sama bos kita, ditanya rasanya, gimana rasanya ya kan, aduh terlalu pedas gitu kan, totemo karai desu. Totemo karai desu itu kalau yang tadi apa namanya lebih resmi ya, pada atasan kita atau orang yang kita hormati biasanya kita menggunakan kata totemo. Oke? Terlalu itu totemo. Oke? Kalau tadi yang sugoi itu yang selevelan. Oke? Gampang ya. Nah, kita masuk di kata tadi ini, mulai contoh percakapan kalimat menggunakan tadi kalimat-kalimat yang menggunakan kata rasa. Misalnya dengan temannya lagi bikin kue, ya kan? Terus dia nyobain nih, oh ya, nah nyobain, menurut saya bikin, menurut dia bikin kue itu, kayaknya udah pas nih. Kamu cobain deh, ya kan? Rasa manisnya sudah pas apa belum, ya kan? Amasa no aji wa dou desu ka? Ya, bagaimana rasa manisnya? Amasa no aji wa dou desu ka? Ya kan? Temennya nyobain kan, pasti cobain. Oh, manisnya udah pas kok, ya kan? Amasa no aji wa choudo ii desu. Ya, amasa no aji wa choudo ii desu. Tapi kalau misalnya dia cobain ternyata kurang manis nih, ya kan? Amasa no aji wa tarinai desu. Ya, amasa no aji wa tarinai desu. Oke? Kalau terlalu manis ya, terlalu manis, amasa no aji wa amasugiru ya, atau langsung aja amasugiru ya, amasugiru. Oke? Kalau dia tadi manis banget ya kan, manis banget yang kata yang manis banget ya kan, sugoi amai ya, sugoi amai. Nah, sugoi amai itu kalau yang misalnya selevelan. Terus kalau dengan atasan berarti kita bilangnya totemo amai desu. Totemo amai desu. Oke ya. Jadi mudah ya. Jadi kita masuk ke contoh kedua adalah yang asam. Apa sih yang asam-asam? Biasanya strawberry nih. Ya, jadi kalau ada pertanyaan strawberry no aji wa dou desu ka? Ya kan? Karena asam kan? Berarti shoppai desu. Ya. Strawberry no aji wa shoppai desu. Oke? Nah, tinggal diganti. Kalau misalnya kurang, ya kan? Shoppai ga tarinai. Kalau kurang, ya kan? Shoppai ga tarinai, ya. Kalau dia berlebihan, shoppai sugiru. Ya. Shoppai sugiru. Oke? Nah, kalau asam banget, sugoi shoppai. Ya. Kalau terlalu asam juga, ya kan? Itu totemo shoppai desu ya. Totemo shoppai. Oke? Nah,
Sekarang kita masuk di kalimat pertanyaan untuk menggunakan kata yang pedas. Yang tadi seperti tadi, pedas itu adalah misalnya bakso ya, atau ramen, ya kan? Ramen no aji wa dou desu ka? Gimana rasa ramennya, ya kan? Ramen no aji wa dou desu ka? Nah, kalau ramen kan pedas ya kan? Tottemo karai desu, ya kan? Tottemo karai desu. Atau ya tadi, sugoi karai, ya, sugoi karai, ya, oke? Atau karasa wa tarinai desu, karasa wa tarinai desu, ya, pedasnya kurang, oke? Nah, kemudian tadi dirasa kata pahit, ya kan? Pahit, ya kan? Pahit ini kita ambil mungkin contohnya ocha, ya. Nah, ocha mungkin kalau ocha green tea yang biasa itu kita bilang tuh manisnya standar lah ya, pahitnya tuh standar lah sebenarnya, nggak yang pahit-pahit banget ya. Tapi kalau mungkin ada teman-teman yang udah pernah ngerasain namanya yang green tea asli yang di Jepang yang memang dipergunakan untuk upacara-upacara khusus penyambutan tamu ya, itu benar-benar green tea-nya itu sangat pahit sekali ya, dan itu memang tidak diminum untuk hari-hari biasa. Jadi green tea tersebut memang khusus untuk green tea upacara ya, upacara yang namanya penyambutan ya kan. Nah, itu pahit sekali dan kental green tea-nya. Nah, jadi kita ambil pakai green tea itu tadi ya. Jadi ocha no aji wa dou desu ka? Ya. Ocha no aji wa dou desu ka? Karena pahit kan ya kan. Tottemo nigai desu. Ya. Ini karena yang mau acara resmi berarti tottemo nigai desu. Ya. Jangan juga kita bilang tadi itu sugoi nigai ya. Itu biasanya karena memang acara resmi, pakailah bahasa-bahasa yang resmi yang sesuai dengan momennya. Jangan sampai salah ya. Pergunakan bahasa itu sesuai dengan momennya. Ketika kita momen dengan selevelan, pakailah bahasa selevel. Ketika kita berada di level yang memang mereka orang-orang yang patut kita hargai, pakailah bahasa-bahasa yang memang seharusnya kita menghargai mereka. Oke? Ya, jadi kalau kayak gitu, tottemo nigai desu ya. Kalau dia pahitnya kurang, nigasa wa tarinai desu. Ya. Tapi kalau itu sih memang biasanya memang emang pahit ya, jadi pahit banget itu. Oke, nanti tinggal direview lagi ya, tadi kata rasa aji ya kan, kata manis amai ya, kata asam shopai ya, kata pedas karai ya, kata pahit nigai. Oke. Seperti biasa, dilihat dulu teksnya. Oke, tadi sudah dilihat teksnya ya. Berarti nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh saja tulis di komen, di kolom komentar. Atau mungkin kalau yang tahu nomor handphone saya, bisa di japri juga langsung. Atau mungkin ada materi-materi nih, oh saya pengen tahu ini dong, pengen tahu itu dong, ya kan, nggak apa-apa. Jadi nanti insya Allah saya akan bisa mengupload ya kan, apa yang sih di dalam request yang memang pengen diketahui atau ingin dipelajari. Oke? Ya, jangan lupa di like and subscribe-nya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.